Ciptakanlah jejak yang akan diingat, bukan hanya jejak yang terlupakan. Walaupun jejakmu kecil, bukan jadi masalah, karena suatu hari yang kecil akan menjadi yang besar, ditempa oleh waktu. Menyinggung soal kecil, budget yang dikeluarkan oleh PC milik subscriber asal Makassar ini sebenarnya bisa dikatakan kecil loh sob. Karena dengan budget di bawah 6 juta, kamu udah bisa dapat rakitan DDR5. Beh, murce. Sebenarnya sih saya lebih ke penasaran aja, gimana ya kalau kita rakit DDR5 tapi dengan budget semini mungkin. Syarat lainnya adalah nggak mangkas terlalu banyak komponen. Tentunya nggak mungkin semua part yang dipakai baru ya. Seperti biasa, VGA dan HDD-nya second. Yuk kita kepoin aja rakitan PC dengan budget kecil ini. Kita mulai dari sponsor dulu kali ya. Salah satu pendatang baru gitu di segmen cooler. Biasanya kita tahu FSP itu ya PSU aja, tapi ternyata mereka juga bikin cooler sob. Salah satunya yang datang ke saya ini adalah FSP NC5. Salah satu cooler murah meriah dengan ukuran 12 cm. Packaging cooler ini luar biasa sederhananya. Mulai dari bracket dan langsung ke si coolernya. Manual book pun tak ada lah. Cooler ini punya dimensi tinggi 149 mm, yang mana akan masuk ke rata-rata casing MATX karena ada di bawah 150 mm. Tapi jujur, ini cooler ringan sob. Build quality-nya kerasa banget kalau ini cooler yang murah. Walaupun terasa murahan, dia kebantu dengan adanya 6 buah heat pipe di bagian bawah. Selain itu, kalian sudah dapat fan ARGB tentunya. Buat kabelnya sendiri, ini cuma ada satu PWM yang belum DC chain dan 2 kabel ARGB yang sudah DC chain. Untuk spesifikasi detailnya, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau teman-teman teliti, kalian bisa menemukan satu buah anomali pada cooler ini. Mau tahu apa? Ini dia, dukungan soketnya yang cuma bisa Intel doang. Anjay, fanboy Intel ini mah. Saya nggak tahu sih ya, apa yang menyebabkan FSP membuat hal seperti ini. Padahal seperti yang kita tahu, soket AMD AM4 itu sama dengan yang AM5. Jadi satu bracket bisa 2 soket langsung. Mungkin hal ini dilakukan untuk mangkas budget produksi ya, meren? Tapi maksud saya adalah hal ini malah jadi menyulitkan FSP itu sendiri. Di mana cooler-cooler di luar sana yang sudah mendukung banyak soket masih sulit untuk bersaing. Tapi FSP malah mengeluarkan cooler yang cuma mendukung Intel doang. Agak sulit rasanya untuk kompetitif dengan cooler lain. Apalagi zaman sekarang cooler sudah banyak dari berbagai brand. Jadi saran saya untuk FSP, ya jangan pelit lah masalah dukungan soket. PSU-nya aja bisa gacor. Masa coolernya enggak? BTW, cooler ini punya harga di 225 ribuan. Saya cukup yakin cooler ini bisa handle prosesor hingga sekelas Core i5. Karena tema di sini ngirit alias budgetnya kecil, tentunya pakai prosesor Kerehore terbaik menurut saya, yaitu Intel Core i3 12100F Tray. Prosesor yang makin kemari harganya makin murah ini sudah sangat worth it loh buat diambil. Yang mana pendapat saya udah nggak ada alasan lagi kamu pakai Intel Gen 10 ke bawah. Kalau Core i3 12100F ini harganya udah sentuh di 830 ribuan. Punya 4 core 8 thread dengan L3 cache 12 MB dan TDP di 58 Watt. Prosesor ini mungkin bisa jadi prosesor termurah yang bisa support DDR5 sob. Karena ya LGA 1700 itu bisa DDR5 atau DDR4. Jadi kalau mau DDR5 murah ya salah satu opsinya pakai prosesor yang murah juga. Untuk motherboard tentunya harus sudah DDR5 dan sudah support ARGB dong. Karena kita kan pakai cooler yang ARGB juga tuh. Di sini pakai dari Asus Prime H610K ARGB DDR5. Ini adalah salah satu Mobo basic yang sudah support DDR5. Kelengkapannya seperti biasa kalau Asus nggak pelit. Untuk Mobonya sendiri ya ini standar aja sob. Nggak jauh beda sama yang versi DDR4. Cuma beda di bagian dukungan RAM-nya aja yang udah support DDR5 dan sudah support ARGB. Sisanya seperti PCIe itu masih Gen 4 pada kali 16 alias VGA dan masih Gen 3 pada slot M.2 atau untuk NVMe. Buat harganya sendiri, Mobo ini ada di sekitar 1,3 jutaan. Buat RAM yang dipakai standar juga lah ya. Dari tadi standar terus nih. Ya karena emang mau mangkas budget sob. Di sini pakai dari tim Elite Plus 2x8 GB DDR5 5600 MHz.
Kalau teman-teman cari RAM yang murah meriah di pasaran dengan konfigurasi 2x8 GB, pastinya ketemu RAM ini sih. Soalnya rata-rata 16 GB itu dijual satu keping 16 GB, bukan dua keping 8 GB. Jadi, buat harganya RAM ini ada di sekitar 780.000. Awalnya mau pakai yang warna putih sob, malah dikirim yang hitam. Ya sudahlah, wes legowo. Salah satu NVMe favorit saya pribadi yaitu Lexar. Kadang jatuh hati itu sesederhana melihat udah bisa lope-lope. Termasuk sama NVMe ini. Lihat produknya, baca speknya, udah langsung suka aja gitu. Ini adalah Lexar NM620 dengan kapasitas 512 GB. Walaupun masih PCIe 3 tapi udah punya klaim speed read up to 3500 Mbps dan write up to 2400 Mbps. Garansinya sendiri ada di 5 tahun sob. Mayan banget kan? Harganya sih sebenarnya standar aja, bukan termasuk yang murah. Yaitu ada di sekitar 585.000 untuk kapasitas 512 GB. Tidak kelupaan soal satu ini. Selain jatuh hati pada NVMe tadi, saya juga jatuh hati pada HDD gacha ini sob. Gimana enggak? Kapasitas 500 GB cuman ada di harga 85.000 doang sob. Hehe. Tapi ingat, membeli HDD gacha itu bisa awet, bisa juga enggak awet. Resiko ditanggung pemenang. Ini dia VGA yang muncul pertama kali di channel ini. Salah satu yang banyak di request juga, yaitu GTX 1060. Di sini hadir dari Colorful Eye Game dengan VRAM 3 GB. Beberapa alasan VGA ini jarang hadir pada raketan subscriber, yaitu harganya sob. Yang menurut saya memang belum bisa kompetitif sama RX 570 atau 580. Walau secara performa mirip-mirip, tapi harganya nggak mirip. Soalnya ya, yang versi 3 GB itu ada di sekitar 900.000 sampai 1 juta. Yang versi 6 GB itu di 1 juta sampai 1,2 juta. Kalau ada yang bilang, kan RX 570, RX 580 itu X-mining bang. GTX 1060 itu bukan X-mining. Jadi wajar aja kalau harganya sedikit lebih mahal. Gini sob, saya tanya balik deh. Keyakinan kamu bisa setinggi apa dan sebesar apa sampai bilang GTX 1060 itu nggak dipakai mining? Sama aja kok. VGA di rentan dan spek yang setara ini rata-rata banyak bekas mining kok. Kalau bicara mining, menurut saya bukan alasan utamanya kenapa VGA ini bisa agak mahal. Asumsi saya sih ya, karena pertama ini Nvidia yang mana softwarenya beres kalau mau produktivitas. Kedua, jumlah VGA ini nggak sebanyak RX 570 atau 580. Ketiga, mungkin juga TDP. Karena nggak sedikit orang yang masih melirik TDP ketika memilih VGA. Secara performa, emang sih si GTX 1060 ini bisa dibilang setara dengan RX 580, tapi secara TDP terpaut cukup jauh sob, beda sekitar 65 watt. Jadi makanya harganya nggak bisa semurah itu. Tapi itu hanya asumsi saya aja ya, untuk faktor aslinya sih saya kurang paham juga kenapa bisa mahal. Bahkan ada yang harganya bisa nyaingin GTX 1660 Super. Wadidaw. VGA yang saya pegang di sini punya kondisi yang biasa aja sih. Nggak mulus-mulus amat, nggak bersih-bersih amat. Ya layaknya VGA second pada umumnya aja. Untuk spek lengkapnya teman-teman bisa cek di sini ya. Harganya saya dapatkan di 900.000. PSU standar untuk urusan irit-iritan, yaitu PC Cooler KF550. Awalnya saya mau pakai FGBR 500, tapi ternyata budgetnya nggak masuk karena pakai GTX 1060. Jadi ya udah deh pakai PSU ini aja, masih jadi andalan untuk kerakitan kere-hore. Tapi saran saya buat teman-teman di sini, kalau mau pakai PSU ini sandingkanlah komponen yang low juga. Jangan pakai PSU ginian untuk spek yang menengah, apalagi spek yang atas. Wah itu jangan coba-coba deh. PSU ini harganya ada di 480.000 versi 550 watt. Fan yang sering banget lalu lalang di mana-mana nih, yaitu Osypus lagi. Tapi kali ini versi putih sob, biasanya kan versi hitam ya. Itu semua karena pemilik PC ingin tema PC-nya putih, jadi pakai yang putih juga. Kalau pakai yang ada warnanya kayaknya agak terlalu terang deh, jadi pakai yang putih polos saja. Untuk harganya sendiri fan ini ada di sekitar 30.000 per pieces. Jangan lupa juga untuk beli splitter PWM-nya yang ada di harga 20.000. Casing yang dulu pernah saya pakai juga nih, tapi versi putihnya, yaitu Segotep Gremlin 3. Alasan utama pakai casing ini karena pemilik PC pengen tombol front panelnya itu ada di bagian bawah, karena ini PC nantinya mau ditaruh di atas meja.
Ya saya sih langsung kepikiran casing ini ya, karena selama pemakaian di saya pribadi pun enak-enak aja. Mulai dari bahannya yang cukup bagus, side panelnya model engsel, jadi mau buka tutup itu gampang dan gak rawan pecah. Lalu dukungannya sendiri yang menurut saya udah cukup untuk sekelas casing compact. Mendukung motherboard hingga MATX 4 slot RAM, tinggi CPU cooler maksimal 160 mm, panjang VGA maksimal 315 mm, fan casing di depan 2, di atas 2, di belakang 1. Bisa pakai I/O radiator 240 mm pada bagian depan. Untuk storage bisa 2 hard disk 3,5 dan 1 SSD 2,5. Ruang kabel manajemen termasuk yang luas dan oke banget untuk seukuran casing compact. Lubang-lubangan kabel TIS juga nggak pelit. Satu kekurangannya sih bagi saya ada pada bagian depannya aja yang belum mesh. Untuk sirkulasi udara cuman ngandelin lubang-lubang kecil pada bagian sisi depan. Tapi kalau kalian mau yang versi full mesh, ada tuh saudaranya si Segotep Gremlin 1. Tapi dia front panelnya ada di bagian atas ya. Untuk harganya sendiri, casing ini ada di sekitar 390 ribuan. Kita hitung-hitungin yuk semua komponen yang dipakai tadi. Apa benar rakit PC DDR5 bisa murah? Untuk total harga PC rakitan ini ada di sekitar 5,7 juta aja sob. 6 juta aja nggak sampai kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini nggak semua komponennya baru. Ada VGA dan HDD yang second. Kalau dikatakan termurah juga sih sebenarnya enggak ya, karena Mobonya ada yang lebih murah lagi dari ASRock tuh. Terus RAM-nya juga ada dari Kyo yang 16 GB satu keping. Yang mungkin kamu mau nabung lagi buat jadi 32 GB nantinya. Nah, bisa banget kan tuh jadi lebih murah. Tapi ngomong-ngomong soal murah, apakah performa PC ini ikut murahan karena memang komponen yang dipakai murah? Yuklah kita rakit aja. Untuk pemasangan cooler FSP ini, kalian tinggal sesuaikan aja sama soket yang dipakai. Geser-geser aja yang bagian ungu ini. Aslinya ada tulisan kok buat soket tertentu. Cuma kayaknya di kamera nggak terlalu kelihatan deh tulisannya. Di luar dugaan, kabel manajemennya sungguh luar biasa. Enak banget rakit di casing ini sob. Karena space antara PSU ke HDD juga lumayan lega, jadi bisa sembunyiin sisa-sisa kabel di situ. Lihat aja, kabel yang nempel di belakang dikit doang. Ada faktor nggak pakai fan ARGB juga sih. Yang mana kalau kamu pakai fan ARGB kayaknya bakal tetap rusuh deh ya kabel-kabelnya. Tapi overall segini mah oke lah. Buat penampilannya sendiri karena saya sudah pernah pegang casing ini, jadi B aja ya. Tapi nggak tahu kalau menurut kalian, bagus nggak sob? Bicara soal bagus-bagusan, kalau kita rakit DDR5 termurah ini, apakah bisa bagus juga performanya? Atau malah biasa aja? Yuk mari kita tes. Berikut spesifikasi CPU dan GPU yang digunakan. Pada Cirebase R23, si Core i3 12100F ini mendapatkan skor single core di 1640 dan multicore di 8178. Skor ini tentunya sedikit lebih besar daripada kamu menggunakan Mobo dan RAM DDR4. Jika dibandingkan single core-nya sih memang nggak terlalu jauh ya. Tapi pada multicore-nya yang lumayan berasa karena kebantu juga sama si speed RAM-nya. Ini bisa lebih jos lagi kalau kamu upgrade ke Core i5-nya sih. Lalu untuk suhunya sendiri, karena ini sekelas Core i3, ya jelas-jelas aja masih terlalu EZ untuk dihandle. Suhu maksimalnya ada di 66 derajat aja. Pada 3D Mark Time Spy mendapatkan overall score 4053. Jika pada Fire Strike mendapatkan overall score 10775. Pengujian pada Unigine Superposition mendapatkan overall score di 8262 dengan rata-rata FPS di 61.
Suhu maksimal yang didapat oleh Colorful iGame ini ada di 68 derajat, termasuk yang adem. Kalau kita pakai produktivitas seperti Blender pada preset Classroom, bisa selesai dalam waktu 2 menit 38 detik, waktu yang standar aja. Nah, kalau kita benchmark pada Classroom bisa mendapatkan 85 sampel per menit. Lalu SSD Lexar NM620 ini sudah bisa mepetin apa yang diklaim. Dia miss sedikit aja sih pada bagian read-nya yang ada di 3200. Kalau write-nya sendiri sudah sesuai dengan klaimnya, lumayan oke. Kalau secara benchmark, memang sih ada peningkatan performa karena emang kebantu sama si RAM-nya tadi yang sudah DDR5. Tapi kalau masalah gaming, gimana nih? Apakah meningkat juga performanya? Yuk mari disimak untuk pengujian 1080p. Like a whisper. I'm under attack. See no evil. Don't be scared. Menurut kamu gimana sob? Apakah mantul? Bagi saya pribadi sih kalau emang mau gaming doang, antara DDR4 dan DDR5 mirip-mirip aja ya kalau spek yang dipakai kayak gini. Lain cerita kalau prosesornya lebih ngebut dan RAM yang dipakai juga kelas atas punya. Nah di situ mungkin bakal ada kerasa bedanya. Kalau soal multitasking sih baru ada kerasa bedanya tuh.
Karena dengan pakai DDR5, performa multitasking kamu jelas akan meningkat. Tapi apakah signifikan meningkatnya untuk kegiatan multitasking? Jujur sih ada kerasa bedanya, tapi nggak sampai signifikan juga. Jadi bisa saya simpulkan, untuk rakit DDR5 murah kayak gini, benefitnya nggak terlalu berasa. Mungkin akan kerasa kalau kamu pakai prosesor sekelas Core i5 12400 dan RAM dengan speed di 6000 ke atas gitu ya. Terus, apakah worth it rakit seperti ini? Menurut saya sih silahkan aja ya kalau emang mau ngejar DDR5 murah dengan asumsi nantinya mau upgrade prosesor dan RAM-nya lagi. Atau kalau mau satu keping dulu RAM-nya nggak apa-apa, nanti jadi 2 keping totalnya 32 GB. Nah boleh banget tuh kalau mau kayak gitu. Namun ya itu cuma pendapat dari saya aja. Kalau memang kamu suka silahkan tiru, kalau emang nggak suka ya masih ada opsi DDR4 yang lebih murah lagi. Like video ini kalau kalian suka, gak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang rakitan PC ini.